Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Tsumma amma ba'd. Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan sebuah hadis dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu pernah menyatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah seorang manusia yang paling dermawan. Jadi beliau seorang manusia yang paling dermawan, bahkan secara mutlak. Jadi tidak ada seorang pun manusia, baik dari manusia biasa atau kalangan para nabi dan para rasul, yang lebih dermawan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana ajwadu ma yakunu fi ramadhana hina yalqahu Jibril. Dan beliau ini lebih dermawan lagi apabila di bulan Ramadan saat ditemui oleh malaikat Jibril. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW itu yang asalnya sudah seorang yang sangat dermawan, tapi akan lebih dermawan lagi ketika masuk bulan Ramadan. Oleh karena itu, di sini kita berusaha untuk meneladani Nabi kita Muhammad SAW. Usahakan di bulan Ramadan ini kita menjadi pribadi yang sangat dermawan, suka berbagi kepada orang lain, wabil khusus mereka-mereka yang mungkin kehidupannya kurang beruntung seperti kita, orang-orang yang kesusahan, para fakir miskin, anak yatim, para janda, dan lain sebagainya. Ini kesempatan yang sangat emas. Jadi bagaimana kita berusaha meneladani Rasulullah SAW itu dari seluruh sisi kehidupan beliau, termasuk dari sisi ini. Kemudian kata Ibnu Abbas, fayudarisuhul Qur'ana wa kana Jibril yalqahu kullal lailatin min Ramadan fayudarisul Qur'an. Maka malaikat Jibril itu menjumpai Rasulullah SAW di bulan Ramadan pada setiap malam. Kemudian malaikat Jibril itu memudarosah Al-Quran bersama Nabi. Ini menunjukkan pada kita bahwa malaikat Jibril itu menjumpai Rasulullah SAW setiap malam di bulan Ramadan. Tentunya malaikat Jibril ini merubah wujud ke manusia biasa, karena kalau nggak mungkin beliau menemui Rasulullah SAW dalam wujudnya yang asli sebagai malaikat Jibril, karena malaikat itu makhluk yang sangat besar sekali, makhluk ciptaan Allah yang sangat besar sekali. Jadi nggak muat untuk bertemu Rasul sesuai wujudnya yang asli. Malaikat itu diciptakan oleh Allah memiliki 600 sayap per malaikat, ya. Itu 600 sayap. Satu sayapnya saja itu kalau di langit itu bisa menutup arah ufuk langit. Jadi kalau sana timur, langit bagian timur di atas itu tertutup hanya dengan satu sayap malaikat. Bagaimana kalau 600? Bisa dibayangkan. Dan sebesar apa makhluk malaikat itu pada wujudnya yang asli. Oleh karena itu tidak mungkin malaikat Jibril menemui Rasul di wujudnya yang asli. Beliau merubah wujud menjadi manusia laki-laki, bertemu beliau sallallahu alaihi wasallam di setiap malam bulan Ramadan. Dan fayudarisuhul Qur'ana, malaikat Jibril ini mendaras Al-Quran bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maksud daripada mudarasah Al-Quran di sini adalah
membaca Al-Quran kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, atau sebaliknya juga Rasulullah SAW itu membaca Al-Quran kepada siapa? Malaikat Jibril, dengan berusaha meresapi maknanya. Ya, kemudian di negara kita itu diaktualisasikan dalam bentuk tradisi tadarus Al-Quran, diwujudkan dalam bentuk tradisi tadarus Al-Quran. Jadi tadarus Al-Quran itu sekelompok orang membentuk halaqah, kelompok gitu, ada 7, 8, 9, 10 orang, kemudian nanti membaca Al-Quran bergantian. Orang pertama membaca 10 ayat, orang kedua nanti membaca lanjutannya ayat 11 sampai 20, orang ketiga ayat 21 sampai 30, terus begitu. Setiap malam bulan Ramadan pada sholat tarawih sampai khatam, ya, sampai khatam. Itu cara pertama. Cara kedua bisa tidak melanjutkan, jadi tiap orang itu membaca pribadi masing-masing, didengarkan, disimak oleh anggota kelompoknya. Misalkan satu orang setiap membaca satu muka, nanti orang kedua membaca satu muka sendiri, tidak melanjutkan, terus begitu sampai khatam. Jadi tradisi itu berdalil hadis ini, fayudarisul Quran. Ini menjadi dalil akan tadarus Al-Quran, sebagaimana yang sudah jamak masyhur maklum di negeri kita yang kita cintai ini. Tradisi ini saya amati ada dari ujung Indonesia, Sabang sampai Merauke, sampai sini. Itu ada tradisi ini, apalagi di Jawa ya. Dan saya punya kajian ilmiah tentang masalah ini. Artikel saya susun secara ilmiah tentang masalah ini. Kemudian saya sebutkan dalilnya serta pendapat para ulama dari minal mutaqaddimin sampai para ulama terdahulu, para imam-imam mujtahidin sampai ulama-ulama belakangan yang menganjurkan akan hal ini. Ya, dalilnya ini. Jadi Rasulullah dan malaikat Jibril itu tadarus Quran di setiap malam bulan Ramadan. Dan perhatikan bahwa situ dilakukan di bulan Ramadan di malam hari, bukan di siang hari, sesuai dengan dalilnya, yang dalil ini dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Oleh karena itu, ini sebagai spirit, sebagai motivasi bagi kita semuanya, mari kita berusaha untuk bisa menghatamkan Al-Quran Karim di bulan ini. Kalau misalkan mau dibaca sendiri juga boleh. Saya pengen baca Al-Quran sendiri saja juga boleh. Kalau mau tadarus Al-Quran juga boleh. Karena dua metode ini semuanya diperbolehkan dari sudut pandang syariat, baik membaca Quran sendiri ataupun dengan membaca berjamaah ataupun berhalaqah, berkumpul sekian orang untuk bergantian membaca Al-Quran Al-Karim. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu jadi pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini. Pertama, mari kita berusaha untuk meneladani Nabi kita Muhammad SAW untuk menjadi pribadi yang dermawan di bulan Ramadan secara khusus, dan nanti tetap menjadi pribadi yang dermawan di luar bulan Ramadan secara umum. Karena ini cuma tarbiyah. Hasilnya nanti setelah keluar Ramadan kita harus tetap menjadi seorang pribadi yang dermawan. Yang kedua, mari kita berusaha untuk menjadi seorang muslim yang punya perhatian cukup serius kepada Al-Quran sebagai kalamullah. Kita usahakan untuk khatam di bulan ini, baik dibaca dengan sendiri-sendiri ataupun dengan tadarus Al-Quran. Itu sesuatu yang sangat baik. Jangan sampai kalau kita sudah bisa membaca Al-Quran kemudian di bulan ini sampai tidak khatam. Itu sangat disayangkan dan sangat merugi, yang nanti kita bisa menyesal saat kita sudah wafat kenapa kita tidak sempat mengkhatamkan Quran di bulan ini,
sementara kita sebenarnya mampu, kadang cuma hanya kurang serius saja. Demikian, mohon maaf kalau ada kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.